Mari kita lanjutkan pelajaran kita dengan membahas jarak dan posisi dalam sistem koordinat. Pertama kita bahas mengenai jarak terlebih dahulu. Pertama adalah jarak titik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Oke. Misalkan ada sebuah sistem koordinat. Sini 1, 2, 3, 4. Misalkan ada sebuah titik yang letaknya ada di sini ya. Oke, masih ingat bagaimana cara menentukan koordinat sebuah titik? Misalkan ini kita beri nama namanya titik A. Nah, untuk menentukan koordinatnya, pertama kita tarik ke arah sumbu X nih yang mendatar ya. Tarik ke sini. Ternyata tepat di angka 2. Berarti X-nya nilainya 2. Lalu kita tarik ke arah sumbu Y. Kiri. Nah, mengenai angka 3. Berarti titik A koordinatnya adalah 2,3. Nah, lalu bagaimana jarak titik A ini ke arah sumbu X? Kita lihat jaraknya. Nah, ini kan sumbu X-nya di sini. Berapa jarak dari titik ini ke garis tersebut? Kita lihat nih, 1, 2, 3. Ternyata jaraknya adalah 3. Lalu ke arah sumbu Y. Ini sumbu Y-nya di sini. Nah, berapa jaraknya ke arah sumbu Y? Perhatikan. Ya, 1, 2. Ternyata jaraknya adalah 2. Perhatikan ya. Ternyata ini sama dengan ini. Berarti jarak ke sumbu X itu sama dengan nilai Y-nya. Kebalikannya, untuk jarak ke sumbu Y, ya, jarak ini ke sini, perhatikan ini 2, ini juga 2. Jadi jarak ke sumbu Y sama dengan nilai X. Oke. Kalau begitu, bila ada suatu titik, misalkan titik, contoh yang lain ya, contoh. Suatu titik koordinatnya adalah 3,6. Berarti jarak titik A
Jangan A lagi dah, tadi titik B ya. Ini titik B misalkan namanya. Jarak titik B ke sumbu X. Ingat tadi ke sumbu X sama dengan nilai dari Y. Nah ini Y nya kan, berarti sama dengan 6. Kalau jarak titik B ke sumbu X, ke sumbu Y adalah nilai X nya, berarti sama dengan 3. Nah, bagaimana bila titiknya tidak berada di kuadran 1? Misalnya saja adanya di kuadran yang lain. Misalkan adanya di sini ya. Nah, di sini misalkan saja. Oke. Kita beri nama titik C misalkan. Oke. Coba kita tentukan koordinatnya. Pertama, tarik ke arah sumbu X ke sini. Ternyata X-nya nilainya min 4. Lalu kita lihat ke arah sumbu Y. Tarik ke sini. Nah, berapa situ? Ternyata di angka 3. Berarti untuk yang C koordinatnya adalah min 4,3. Lalu berapa jarak ke sumbu X-nya? Perhatikan, ke sumbu X ya jaraknya ya. Kan 1, 2, 3. Jaraknya adalah 3. Oke. Ingatin tadi jarak ke sumbu X sama dengan nilai dari Y nya. Ini kan 3. Lalu jarak ke sumbu Y 1, 2, 3, 4. Ternyata jarak ke sumbu X, jarak ke sumbu Y ya. Jarak ke sumbu Y sama dengan 4. Perhatikan. Jarak ke sumbu X sama dengan nilai, jarak ke sumbu Y sama dengan nilai dari X-nya ya sini. Di sini min 4, di sini 4. Ya, ingetin ya. Jarak nilainya selalu positif. Jadi ini kita buang saja minnya. Jadi sama dengan 4. Dengan demikian, bila ada titik D, misalkan saja koordinatnya min 3, min 5. Berarti jarak ke sumbu X, ingat kan? Itu nilai dari Y-nya. Nah, ini nilai Y-nya. Tapi kita ambil nilai positifnya. Ini kan min 5. Kita buang minnya. Jadi cukup 5 saja. Lalu untuk jarak ke sumbu Y, itu nilai X-nya nih. Tapi positif. Hanya 3 ya. Ini itulah jaraknya ya. Ini 3 satuan, nanti jaraknya 5 satuan, 4 satuan, 3 satuan ya. Satuan jarak ya, ada satuannya kalau jarak kan. Semuanya segitu ya, ada satuannya. Nah, itu jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berikutnya kita akan belajar menentukan jarak antara dua buah titik. Dua buah titik. Oke, misalkan ada
sebuah koordinat kayak tadi. Satu, dua, tiga, empat. Misalkan ada sebuah titik A, misalkan ya di sini titiknya. Lalu di sini. Titik A. Coba kita lihat berapa koordinatnya di sini. Ke arah sumbu X ya. Itu adalah -2. Kemudian ke Y-nya ini 1. Ya. A koordinatnya -2,1. Lalu untuk yang B, nah ini B koordinatnya tarik ke arah sumbu X. Ini 2. Kemudian ke arah sumbu Y. Ini 4. Nah, berapa jarak dari titik A ke titik B? Jaraknya berapa? Nah, untuk ini kita menggunakan suatu rumusan ya. Rumusannya adalah jika A dengan koordinat XA dan YA dan B dengan koordinat XB dan YB, maka jarak dari A ke B adalah akar dari XB min XA kuadrat ditambah YB min YA kuadrat. Itulah rumus untuk mencari jarak antara dua buah titik. Oke, sekarang kita tentukan. Soal tadi kita hitung ya berapa jaraknya. Oke, tadi kan A koordinatnya adalah -2,1. Berarti XA nya ya, nilai X nya ya berarti -2. Lalu nilai Y nya titik di sini adalah 1. Sementara titik B kan 2,4. Berarti X di titik B adalah 2. Lalu Y untuk B adalah 4. Ini kita masukkan ke dalam rumus. Jadi jarak dari AB sama dengan akar XB min XA kuadrat ditambah YB min YA kuadrat. Berarti akar dari XB nya adalah 2 dikurangi -2 dikuadratkan ditambah YB nya adalah 4 dikurangi YA nya 1 dikuadratkan. Oke, 2 dikurangi -2. Ingetin kalau tandanya sama, min dengan min, maka jadikan plus. 2 plus 2 adalah 4.
kuadrat ditambah 4 kurangi 1, 3 kuadrat. 4 kuadrat nilainya 16, 4 kali 4 ya. 3 kuadrat, 3 kali 3 nilainya 9. 16 tambah 9 sama dengan 25. Nah, akar 25 berarti berapa kali berapa yang kalau dikalikan hasilnya 25. Ketemulah angka 5. Berarti jarak dari A ke B adalah 5 satuan. Oke, itulah cara menentukan jarak antara dua buah titik. Oke, materi selanjutnya adalah mengenai posisi. Ya. Posisi. Pertama adalah posisi titik terhadap titik pangkal. Oh iya, sebelum ke posisi kita bahas dulu tentang titik tengah aja dulu ya. Titik tengah. Ya. Titik tengah. Oke. Misalkan ada sebuah koordinat satu, 2, 3, 4, 5, 6, min 1, min 2, min 3, min 4. Oke, misalkan ada sebuah titik, dia adanya di sini, misalkan ya, di min 1 dengan min 2 ya, ini koordinatnya titik A, misalkan ada ya, min 1 dan min 2. Lalu titik B adanya di sini. Sini ya. Ini koordinatnya adalah 3,4. Nah, jadi kalau ditarik garis, ini garisnya, garis yang menghubungkan A dengan B. Nah, di mana kalau letak tengah-tengahnya? Nah, untuk menjadi titik tengah kita gunakan rumusan lagi. Ini rumusannya, titik tengah dari A dan B dengan koordinat A dulu ya, XA dan YA, dan B koordinatnya XB YB. Titik tengahnya adalah XA ditambah XB dibagi 2 dan YA tambah YB dibagi 2 ya. Oke, tadi titik A koordinatnya adalah min 1, min 2. Berarti di sini X untuk yang A itu min 1. Lalu Y A nilainya min 2. Untuk B koordinatnya kan 3,4. Berarti X di B nilainya 3 dan Y di B
nilainya sama dengan 4. Maka titik tengah dari AB sama dengan XA tambah XB bagi 2 dan YA tambah YB dibagi 2 ya. Oke, XA nya tadi kan -1 ditambah XB nya 3 dibagi 2. Lalu YA nya -2 ditambah YB nya 4 dibagi 2. -1 tambah 3 kan 2 dibagi 2. -2 ditambah 4 juga nilainya 2 dibagi 2. Oke, 2 bagi 2 kan hasilnya 1, ini juga hasilnya 1. Berarti titik tengahnya ada di 1,1. Berarti di sini. Inilah titik tengahnya 1,1. Oke, itulah cara menentukan titik tengah dari 2 buah titik. Oke, kita lanjutkan sekarang mengenai posisi. Posisi suatu titik terhadap titik pangkal. Oke, ada suatu sistem koordinat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, misalkan titiknya ada di sini. Ya. Ini koordinatnya, kita tarik ke arah sumbu X ya. Ini berarti 5. Ke arah sumbu Y. Sini diangkat 3. Maka titik ini bukan titik A ya. Koordinatnya adalah 5,3. Lalu bagaimana posisi titik A ini terhadap titik pangkal? Pangkal itu yang di sini. Ya, ini titik pangkal namanya nih. Ya, titik pangkal koordinat. Nah, posisi titik terhadap titik pangkal adalah langkah dari titik pangkal menuju ke titik tersebut. Jadi kita melangkah dari titik pangkal ini yang warna merah nih ke titik A. Nah, melangkahnya ke arah sumbu X dulu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke kanan. Nah, lalu kita melangkah ke arah sumbu Y. Ke atas melangkahnya. Di 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Ya. Oke, perhatikan ya. 5 satuan ke kanan. 3 satuan ke atas. Jadi posisi titik A dari titik pangkal adalah 5 satuan
ke kanan dan 3 satuan ke kiri. Oke, itu menentukan positif atau titik pangkal. Gampang ya, itu aja koordinatnya. Jadi kalau 5 positif berarti 5 satuan ke kanan. Kalau 3 berarti 3 satuan ke atas. Bagaimana bila titiknya ada di sini misalkan saja. Di sini titiknya. Ya. Perhatikan ya. Ini koordinatnya adalah min 3 ya. Sumber min 3, min 2. Nah, dari titik pangkal, dari titik yang merah ini kan, berarti kita bergerak 1, 2, 3 ya. Jadi 3 satuan ke kiri ya. Titik B ini sini ya, titik B ya. Di posisi titik B adalah 3 satuan ke kiri. Lalu nah ini 1, 2 satuan ke bawah. Perhatikan ya, untuk sumbu X kalau dia positif ke kanan ya, untuk sumbu X kalau positif ke kanan, kalau dia negatif ke kiri. Kalau untuk yang sumbu Y, kalau dia positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Misalkan sebuah titik C, misalkan koordinatnya adalah min 3,6. Nah, berarti kan lihat sini artinya adalah ini min 3 sumbu X. Nah, kalau X ke kiri berarti 3 ke kiri. Nah, Y-nya 6 positif berarti 6 ke atas. Itu menentukan posisi titik terhadap titik pangkal. Oke, berikutnya posisi titik terhadap titik lain. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5. Min 1, min 2, 3. Oke. Misalkan di sini titiknya titik A di sini ya. Koordinatnya kayak gitu kan. 4,1. Lalu titik B adanya di sini. Ini titik B. Adanya di min 2,3. Nah, posisi titik B terhadap A. Oke. Untuk posisi titik terhadap titik lain juga hampir mirip dengan yang tadi, yaitu
posisi titik B terhadap titik A. Berarti kita melangkah dari A menuju ke B. Ya. Oke. Sekarang kita melangkah dari A ke B ya. Kan ngitin melangkahnya ke arah sumbu X dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ke arah kiri. Ya. Ini 6 ke kiri, 6 ke kiri. Lalu kita melangkah ke arah B-nya. 1, 2, 2 ke atas. Ya. Itulah posisi titik A terhadap titik B. Perhatikan ya. Di sini bisa saja kita gunakan suatu perhitungan. Misalkan tadi kan 4 ke kiri ya, 6 ke kiri ya. Berarti caranya kita hitung di sini adalah XB min XA, koma YB min YA. Nah, perhatikan X yang B kan min 2. Berarti min 2 min 4. Ini YB-nya. Dan kan YB-nya 3. Kurangi Y yang di A 1. Ya. Ini XB. Ini XA ya 4. Ini YA 1. Yang ini XB. Ini YB. Ya. Oke. Min 4 min 2 min 4 kan min 6. Ini 3 min 1 dan 2. Ya. Berarti 6 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Oke, itu cara menentukan posisi titik terhadap titik yang lain. Oke, materi terakhir adalah posisi titik terhadap garis. Posisi titik terhadap terhadap garis ya. Kan enggak garis titik. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, ini ada sumbu X, ini sumbu Y. Nah, misalkan ada sebuah garis. Garisnya di sini.
Satu lagi garisnya di sini. Satu lagi garisnya di sini. Ini ya. Oke. Untuk posisi yang pertama, ini misalkan saja kita beri nama garisnya garis A. Garis A. Perhatikan ya. Jarak ke sumbu X, jaraknya, jarak yang di sini, itu semua jaraknya sama terhadap sumbu X. Maka dikatakan garis A sejajar sumbu X. Ini garis B. Garis B jarak ke arah Y, ini juga semua jaraknya nilainya sama. Berarti garis B sejajar sumbu Y. Nah, jadi kalau jaraknya sama dikatakan sejajar. Sama terhadap sumbu X berarti sejajar sumbu X. Kalau sama terhadap sumbu Y jaraknya, maka garis sejajar dengan sumbu Y. Nah, yang tidak sama seperti ini, kasus yang terakhir. Nah, ini kan jaraknya ke sumbu X berbeda. Ya, sini kan makin lebar jaraknya. Maka ini garisnya kalau diperpanjang, tuh diperpanjang akan bertemu dengan sumbu X. Nah, yang semacam ini dikatakan garis memotong sumbu X. Kalau ini diperpanjang lagi ke sini, nah, bertemu dengan sumbu Y, berarti garis juga memotong sumbu Y. Nah, itu ya. Jadi ada garis yang sejajar, ada garis yang memotong. Itulah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berikutnya terakhir, kedudukan dua buah garis. Perhatikan tadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, gitu kan. Jaraknya sama. Ada satu garis dengan sumbu X. Jaraknya sama. Ini kan ini dua garis A, ini garis B, misalkan kita beri nama seperti itu. Nah, ini A dengan B, ini jaraknya selalu sama. Ini jarak di sini, ini jaraknya sama. Maka dikatakan garis A sejajar dengan B. Nah, ditulisnya A sejajar B, gitu ya. Bisa juga garisnya seperti ini, ya tidak harus mendatar kan, juga kan. Ini jaraknya selalu sama. A ini B, jadi A sejajar dengan B. Mode yang kedua, apabila garisnya seperti ini. Nah, di sini ketemu. Ini garis A, ini garis B, gitu kan. Kalau dua buah garis bertemu seperti ini, dikatakan A berpotongan dengan B. Oke. Untuk berpotongan ada kasus yang lain seperti ini misalkan saja.
Nah, ini berpotongan juga, tapi ini membantu sudut siku-siku. Garis A ini garis B. Ya seperti ini dikatakan A berpotongan tegak lurus dengan B, ya. Ini 90 derajat ya kalau di nilainya. Jadi kalau ini siku-siku berpotongan tegak lurus. Itulah materi kita kali ini. Silahkan dipelajari ya. Nanti kerjakan latihan-latihan yang diberikan.